Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik. Life is never flat. Begitu kata sebuah iklan promosi makanan ringan. Kehidupan tidak mungkin lurus-lurus saja. Kehidupan juga tidak mungkin tenang-tenang saja. Pada masa tertentu, kehidupan pasti ada gelombangnya. Justru gelombang inilah yang membuat hidup itu menjadi lebih bermakna dan berwarna. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari melalui gelombang-gelombang itu. Nah, demikianlah juga kesulitan hidup Bapak Ibu. Seringkali kesulitan hidup hadir tidak terduga. Kesulitan hadir di tengah-tengah ketenangan hidup kita. Bahkan kadangkala kesulitan itu hadir seperti badai. Tiba-tiba ia datang, tiba-tiba ia menghempaskan kita. Sehingga membuat kita sulit untuk bangkit kembali. Dan kemudian berjalan melanjutkan kehidupan. Nah, apakah kita happy? Apakah kita senang ketika badai kesulitan itu datang menghampiri kita? Saya yakin kita semua tidak menyukainya. Tidak ada dari kita yang happy ketika badai kesulitan itu menghampiri kita, bahkan menghempas kita. Tidak ada seorang pun memang yang mengharapkan badai. Tidak ada juga seorang pun yang mau dihempaskan oleh badai. Tapi kenyataannya Bapak Ibu, hidup ini memang tidak bisa terhindar dari badai. Hidup tak mungkin tanpa badai. Rasul Paulus yang kita tahu punya dedikasi tinggi untuk pelayanan yang sangat luar biasa, memberikan dirinya melayani Tuhan, ternyata juga mengalami badai yang tidak mudah. Paulus pernah dibenci orang, dia pernah ditangkap di penjara gitu ya. Tapi ternyata hal-hal itu tidak menyurutkan semangat Paulus. Ia tetap menjalani kehidupannya, ia tetap setia melayani, ia tetap membagikan Injil pada siapapun yang ia temui. Nah, bacaan yang kita renungkan hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 39 sampai 44. Di bacaan ini diceritakan bahwa Paulus sedang berada di atas kapal bersama dengan para tahanan lainnya. Nah, kenapa Paulus bersama dengan para tahanan? Karena memang pada saat itu Paulus juga adalah seorang tahanan, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca dari pasal 21 supaya kita tahu cerita lengkapnya seperti apa, ya. Bahwa pada saat itu Paulus ada di bait Allah. Kemudian ia diminta dan dibawa untuk ke mahkamah agama yang kemudian membuat Paulus akhirnya masuk ke dalam penjara menjadi seorang tahanan. Nah, bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita hari ini sebetulnya adalah bagian dari cerita Paulus yang sedang menjadi seorang tahanan itu. Paulus dan para tahanan yang lain saat itu dibawa dengan menggunakan kapal, niatannya menuju ke Roma begitu ya. Nah, namun di tengah perjalanan kapal mereka ini diterpa badai yang dahsyat sehingga tidak dapat lagi dikendalikan. Hingga kemudian Paulus dan banyak orang di kapal itu harus membuang muatan mereka. Di tengah badai yang mengamuk itu mereka harus sedemikian berupaya membuang muatan kapal supaya kapalnya tidak makin berat, tidak tenggelam gitu ya. Nah, di tengah mereka mengupayakan untuk membuang barang-barang itu, tentu saja di tengah badai yang mengamuk sedemikian hebat, Paulus melihat dari kejauhan ada pantai, ada sebuah pulau begitu yang punya pantai. Nah, Paulus dan para tawanan ini memutuskan untuk, alangkah lebih baik kita ke sana. Kita menepi ke sana supaya kita semua terbebas dari badai. Itu kira-kira ya. Impian mereka ketika badai itu mengamuk, mereka berniat untuk bagaimana caranya kapal ini bisa menepi begitu
ya, supaya mereka tidak binasa di tengah badai yang mengamuk. Nah, akhirnya Paulus dan para tawanan ini sebisa mungkin membuat kapal mereka menepi, gitu ya, entah menggunakan macam-macam, itu dicatat di teks Alkitab kita. Nah, kemudian sayangnya angin badai ini sedemikian hebat sehingga meniup kapal mereka dan menghancurkan kapal mereka sebelum akhirnya mereka menepi, gitu ya. Tapi yang unik, setelah kejadian itu terjadi, kapalnya hancur, gitu ya, Paulus dan para tawanan justru bisa menggunakan pecahan-pecahan kapal itu untuk menuju pantai. Dan singkat cerita, mereka selamat dari badai. Mereka bisa menepi, mereka selamat. Nah, apa yang bisa kita renungkan dari kisah Paulus ini dan para tawanan? Dari kisah ini, Bapak Ibu, kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari badai. Bahkan orang yang sangat saleh sekalipun seperti Paulus yang setia melayani Tuhan, ia pun diizinkan mengalami badai. Lalu yang kedua, dari kisah ini pula kita jadi sadar bahwa sebetulnya ada banyak hal yang tidak terduga yang Tuhan izinkan justru muncul ketika kita sedang berada di tengah badai. Ada banyak hal yang tidak terduga yang muncul dari tengah badai yang kita alami. Paulus dan para tahanan yang tadinya berniat ke Roma, pada akhirnya tidak menuju ke Roma, Bapak Ibu. Karena badai itu mereka akhirnya tidak bisa menuju ke Roma. Justru mereka terdampar di sebuah pulau, Malta. Mereka ada di Malta. Tapi nanti jika Bapak Ibu membaca pasal berikutnya, 28, maka Bapak Ibu akan kemudian sadar bahwa ternyata memang itu cara Tuhan. Melalui badai, Tuhan menghantar Paulus supaya bisa tiba di tempat itu dan kemudian melayani banyak orang di sana. Dan dari situ kita tahu, Bapak Ibu, bahwa badai datang sebetulnya bukan untuk mengakhiri kehidupan. Badai hadir bukan untuk mengakhiri kehidupan kita. Kehadiran badai justru sebetulnya adalah bukti bahwa Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita, tapi dengan cara yang berbeda. Ya. Badai hadir justru menunjukkan bahwa kita itu masih dimungkinkan menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda. Melalui badai hidup, Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang mengizinkan kita untuk melihat Tuhan dengan kacamata yang baru. Itulah tujuan Tuhan mengizinkan badai hidup terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya pada kita semua. Maukah kita senantiasa berupaya melihat Tuhan di tengah badai kehidupan kita? Maukah kita seperti Paulus berupaya sedemikian rupa sehingga di tengah badai bisa melihat sesuatu? Paulus melihat tepian, pulau, pantai, dan kita diajak untuk melihat Tuhan seperti Paulus. Nah, kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa berupaya menemukan Tuhan di tengah badai hidup kita. Amin.